Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari kelas PBIC. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi dari materi pertama, yaitu 1. Arab pra-Islam, sistem politik dan kemasyarakatan, sistem kepercayaan dan kebudayaan. 2. Pembentukan peradaban periode kenabian. 3. Peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. 4. Sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang kelima, peradaban Islam di masa Abbasiyah. Yang keenam, peradaban Islam di Spanyol. Yang ketujuh, Perang Salib. Arab pra-Islam, sistem politik dan kemasyarakatan, sistem kepercayaan dan kebudayaan. Sistem politik. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Rasa asabiyah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka terannya, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Sistem kemasyarakatan. Bila ditinjau dari segi daerah tempat tinggal, bangsa Arab yang wilayahnya terdiri dari padang pasir dan stepah dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni penduduk pedalaman atau Badui dan penduduk perkotaan. Penduduk pedalaman tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Mereka adalah kaum nomad yang hidup berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain bersama binatang ternak mereka untuk mencari sumber mata air dan padang rumput yang subur. Kaum Badui ini hidup dan beternak kambing dan memerah susu sebagai konsumsi sehari-hari. Sedangkan penduduk perkotaan sudah memiliki tempat tinggal permanen di beberapa kota kecil secara terpisah-pisah. Mereka sudah memiliki beragam keterampilan seperti berdagang, bercocok tanam, atau berternak. Sistem kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyuruh kepada agama Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka, sekalipun begitu masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amr bin Luhai atau pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal baik, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai ulama besar dan wakil yang disegani. Sistem kebudayaan. Sejak sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab dikenal memiliki kebudayaan non-material yang dilestarikan secara turun-temurun. Di kalangan mereka banyak para pujangga, penyiar, penutur cerita, prosa atau penunggang kuda yang tangkas kelebihan seperti itu menjadi syarat mutlak diraihnya status sosial, baik kabilahnya sendiri maupun di hadapan kabilah lain. Sementara kedudukan sastra dalam masyarakat Arab sudah seperti ajaran agama, mereka memposisikan syair-syair laksana kolam hikmah yang harus diikuti dan ditaati, dan penyairnya diposisikan layaknya nabi yang memiliki ajaran hikmah tingkat tinggi. Cara bangsa Arab menerima syair biasanya dengan mengundang para penyair ke berbagai acara, baik acara keluarga maupun acara kolosial. Sejak sebelum kedatangan Islam, di kalangan bangsa Arab terdapat nama-nama penyair yang sangat populer dan mempunyai posisi sangat terhormat. Mereka antara lain adalah Min al-Qais, Nabigah al-Zibayani, Zuhair bin Abi Salma, dan Al-Asya. Pembentukan peradaban periode kenabian. Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan Madinah. Pada fase Mekah lebih dikenalkan hanya pada bidang dakwah, karena ini adalah masa-masa awal kelahiran agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan.
Pada fase Madinah ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini Islam menjadi agama yang dipeluk oleh seluruh Jazirah Arab sebagai tanda keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa ialah jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sebaliknya, ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Makna bebasnya merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau pemimpin yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para khulafaur rasyidin ialah teman Nabi Muhammad SAW, ialah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah Abu Bakar merupakan khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Walaupun banyak sekali cobaan serta hambatan yang tiba, masa Abu Bakar dimulai dengan timbulnya kasus tentang siapa pemimpin yang hendak memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian masa ini dihadapkan dengan banyaknya warga yang murtad dan enggan membayar zakat kembali, sampai bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berkat ketegasan Khalifah Abu Bakar dan keteguhan hati para sahabat, permasalahan yang timbul dapat ditangani serta distabilkan kembali. Peradaban Islam masa Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu keturunan Abdul Manaf dari cucunya bernama Umayyah bin Abdul Syams. Semasa hidupnya Umayyah bersaing dengan pamannya Hasyim bin Abdul Manaf dalam masyarakat Quraisy. Persaingan di atas berubah menjadi permusuhan setelah Muhammad mengumumkan kerasulannya. Bani Umayyah mulai memeluk Islam setelah tidak ada pilihan lagi mereka saat Rasulullah melakukan penaklukan kota Mekah. Peradaban Islam masa Abbasiyah. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 sampai 1258 Hijriah atau 1261 sampai 1517 Masehi. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang meruntuhkan dinasti Umayyah pada 1261 Masehi. Abu al-Abbas al-Saffah juga didaulatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pusat di masa dinasti Abbasiyah yang melanggengkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Peradaban Islam di Spanyol. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Liberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen Visigot. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dan Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin Jenderal Tariq bin Ziyad dan dibawa perintah dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Pasukan ini mendarat di Gibraltar pada 30 April dan terus menuju utara. Setelah mengalahkan Raja Roder dari Visigoth dalam pertempuran Guadalquivir, kekuasaan Islam terus berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Hanya daerah Galcia, Basque, dan Asturias yang tidak tunduk kepada kekuasaan Islam. Setelah itu, pasukan Islam menyeberang Pirena untuk menaklukkan Prancis, namun berhasil dihentikan oleh kaum Frank dalam pertempuran Tours 732 Masehi. Daerah yang dikuasai musim Umayyah ini disebut Provinsi Al-Andalus, terdiri dari Spanyol,
Portugal dan Prancis bagian selatan yang disebut sekarang. Perang Salib. Secara umum, latar belakang pecahnya Perang Salib yaitu masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Bani Saljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Bani Saljuk menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Kecil dan mengancam eksistensi dari Konstantinopel. Adanya keinginan dari Bizantium Romawi Timur untuk mempertahankan penguasaan ekonomi perdagangan di Timur Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.